Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maulidi Hasim, asal instansi Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah. Peserta Latsar gelombang ketiga angkatan ke-10 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Tugas individu agenda 3 manajemen ASN. Di sini saya akan mengidentifikasi 3 isu aktual yang terjadi di instansi unit kerja saya yang terkait dengan implementasi mata pelatihan manajemen ASN. Yang pertama adalah pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Penjas Orkes, pada materi renang, di mana isunya adalah tidak adanya sarana berupa kolam renang baik di sekolah ataupun di sekitaran sekolah yang dapat dicapai dengan mudah oleh siswa MAN 2 Tapanuli Tengah. Ketiadaan fasilitas kolam renang di sekitaran MAN 2 yang dapat dicapai atau diakses oleh siswa menyebabkan terhambatnya pembelajaran renang dan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, khusus materi renang. Ketiadaan fasilitas ini berpotensi membatasi implementasi materi renang, menyebabkan sekolah harus mengalihkan pembelajaran ke fasilitas umum yang cukup jauh. Ini memperkenalkan tantangan seperti transportasi, logistik, pengawasan, dan keamanan siswa saat praktik renang. Kolam renang tersendiri yang tersedia di wilayah sekitaran Tapanuli Tengah memiliki jarak yang cukup jauh. Yang terdekat untuk waktu sendiri itu lebih kurang 1 jam 15 menit jaraknya dari wilayah MAN 2 Tapanuli Tengah. Kemudian juga perlu mengeluarkan logistik yang cukup besar, mulai dari transportasi, biaya masuk kolam renang yang harga tiketnya kisaran 10 sampai dengan 50.000. Isu kedua, rendahnya pemanfaatan digital skill pada siswa MAN 2 Tapanuli Tengah. Pemanfaatan keterampilan digital atau digital skill di era teknologi saat ini menjadi kebutuhan penting dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan dari diri siswa. Namun di MAN 2 masih ditemukan rendahnya pemanfaatan digital skill kalangan siswa. Dampaknya adalah minimnya kesiapan menghadapi dunia kerja dan pendidikan tinggi, kurangnya inovasi dalam proses belajar, dan rendahnya partisipasi dalam kompetisi dan kegiatan digital. Penyebab adalah peraturan sekolah yang tidak mengizinkan membawa HP ke lingkungan sekolah. Kurangnya fasilitas penunjang seperti laboratorium komputer yang masih kurang maksimal untuk digunakan pada siswa. Kemudian kurangnya pelatihan atau sosialisasi penggunaan teknologi kepada siswa. Selanjutnya, yang akan saya ambil sebagai core issue dengan menggunakan metode USG adalah ketidakadaan sarana dan prasarana lempar lembing pada pembelajaran materi atletik nomor lempar lembing. Teknik analisis isu yang saya gunakan pada core issue yang akan saya ambil adalah teknik analisis mind mapping. Dengan menggunakan teknik mind mapping, saya menemukan akar penyebab atau beberapa masalah utama pada tidak adanya sarana atau prasarana lempar lembing. Di antaranya adalah yang pertama, faktor anggaran. 1. Anggaran sekolah terbatas. Prioritas dana ke kebutuhan lain atau bukan fasilitas umum. Tidak ada pengajuan khusus untuk alat olahraga. Yang kedua, faktor manajemen dan perencanaan. Tidak masuk daftar inventaris olahraga. Kemudian guru tidak mengajukan permintaan resmi. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Gudang olahraga minim fasilitas. Peralatan lama rusak dan tidak diganti. Tidak ada supplier lokal yang menyediakan lembing. Yang keempat, faktor kebijakan. Kebijakan sekolah tidak fokus pada olahraga tertentu. Aturan keselamatan yang membatasi pembelian alat tajam. Yang kelima, faktor lain seperti kondisi lapangan tidak memadai untuk praktek. Dari core issue yang telah saya tentukan, saya memiliki gagasan atau solusi kreatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu tersebut, yaitu pembuatan alat pembelajaran yang aman, murah, dan menarik untuk mengajarkan teknik lempar lembing kepada siswa tanpa menghilangkan esensi teknik dasar dan tetap membangkitkan motivasi belajar siswa. Untuk tingkat keamanan, memiliki risiko cedera yang kecil. Dari segi biaya, cukup murah dikarenakan bahan yang cukup sederhana seperti botol bekas, tongkat yang berasal dari kayu atau bambu, kemudian plastik bekas yang berwarna menarik, dan yang terakhir adalah tali untuk menyatukan botol bekas dengan kayu atau bambu yang akan kita pakai sebagai alat pembelajaran. Selanjutnya dari tingkat daya tarik, yaitu menarik dan menyenangkan, mengandung unsur permainan, visual menarik dari warna-warni plastik yang kita gunakan. Baik, di sini saya membawa kotak sebagai bahan lanjutan nanti, di mana kotak ini sebagai target. Di situ adalah games, di mana kotak ini nanti ada beberapa kotak. Maka ketika kena dengan poin yang ditentukan akan mendapatkan nilai yang lebih bagus. Berikut adalah contoh video pembelajaran menggunakan alat yang dibuat sebagai solusi kreatif untuk menyelesaikan isu.